Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtiga wajhillahi wa mardati wa qarbihi wa sabillahi ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar para penonton jamaah semuanya dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian semua, diberikan sehat afiah, diberikan pemahaman dalam belajar, kemudian dimudahkan segala urusannya dalam taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi pada pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu. Kita memasuki pembahasan pada halaman 45 berkaitan tentang ibadah harus dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepandai-pandai manusia yang ada di dunia ini tidak akan dapat dia mengetahui dengan tepat dan pasti tentang kemauan dan kesukaan Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang Allah sukai dan apa yang tidak disukainya, karena manusia tidak menjajaki lubuk iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kalau bukan ada para nabi, para rasul yang menyampaikan risalahnya terkait agama yang hanif ini, kita sama sekali tidak tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Karena berkat para nabi lah, para rasul lah, kita bisa tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kita nggak bisa mengada-ngadakan sendiri tentang apa yang Allah mau dan Allah yang nggak mau, begitu. Oleh sebab itu kita disuruh taat kepada Rasulnya, yaitu baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam urusan adab kesopanan. Selain diperintahkan untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW dalam perihal ibadah, dan juga dalam akhlak perilaku, kita pun juga harus mencontoh sebagaimana yang Rasulullah SAW contoh. Ada saatnya baginda Rasulullah SAW ini marah, dan juga ada saatnya ketika baginda Rasulullah ini bersikap sabar. Di saat apa baginda Rasulullah SAW ini bersikap marah? Ketika Rasulullah SAW sedang ibadah, namun Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dihina-hina, dijelek-jelekan. Maka di situ beliau baginda Rasulullah SAW marah. Namun jika yang berkaitan tentang dirinya, yang mencangkup pribadinya baginda Rasulullah SAW, jika dihina, dijelek-jelekan, beliau enggak marah. Dan ini yang harus kita contoh, yang mana saat ini sudah jarang sekali orang yang peduli pada agamanya. Ketika agamanya dihina-hina, ketika agamanya dijelekkan, ia malah diem aja, ia nggak marah.
Namun ketika dirinya yang disenggol, dihina, langsung bersuara paling lantang, membenarkan perilaku yang tidak semestinya. Yang ini menjadi PR untuk kita semua agar kita lebih aktif akan alarm. Jika agama kita dihina, maka kita harus marah. Namun ketika berkaitan dengan diri kita yang dihina, sebaiknya kita harus sabar, sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW contohkan. Karena kepada beliaulah, yaitu baginda Rasulullah SAW, diturunkannya kitab Al-Quran yang di dalamnya penuh berisi perintahan dan larangan. Dari Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini berisi perintah dan larangan, sehingga kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang haram. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Apabila kita tidak salat, maka kita mendapatkan dosa. Puasa wajib sebagaimana yang diperintahkan oleh umat-umat sebelumnya. Zakat juga wajib, dan lain-lainnya. Dan juga kita bisa mengetahui apa yang dilarangnya. Dari siapa? Dari Al-Quran yang diturunkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya itu untuk menjadi pedoman bagi manusia untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaannya di dunia dan keselamatannya di akhirat. Kunci agar kita bisa hidup selamat, hidup sejahtera, hidup tentram ketika kita di dunia ataupun di akhirat, yaitu kita harus memiliki dua pedoman kita, yaitu pertama Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Apa yang diperintah di dalam Al-Quran, jika kita pegang, kita amalkan, maka kita sudah mengamankan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Meskipun terkadang sangat berat untuk menjalani perintah yang di dalam Al-Quran, namun ketahuilah bahwa yang berat itu, kepahitan itu hanyalah sementara di dunia, tidak berlaku ketika di akhirat, yaitu di dunia berupa kepahitan, di akhirat berupa kenikmatan yang mana diiri-irikan oleh para orang-orang. Anda ya jadi dunia sabar, mau ngelakuin ibadah sebentar aja, meskipun rasanya berat, meskipun gak enak, dikala orang-orang pergi bebas kemana aja, keluar, namun dia orang menyisihkan waktunya setiap hari untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Gak enak di antara mereka, teman-teman pada ngobrol, nongkrong, jalan-jalan, tapi dia nggak mengambil kenikmatan di dunia yang sementara itu, namun dia mengejar kenikmatan yang abadi ketika di akhirat. Meskipun boleh-boleh aja, tapi dia nggak mau terlalu berlebihan. Cukuplah kenikmatan di dunia ini dinikmati sekedarnya saja. Jangan romantisasi secara berlebihan. Ya, sekedar melihat keindahan di dunia boleh. Tafakkur, berpikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya juz, boleh. Sebatas itu. Maka Nabi Muhammad SAW adalah utusannya yang ditugaskan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi contoh teladan dan pemberi petunjuk kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lain daripada yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW adalah perbuatan itu ditolak, dianggap sebagai bid'ah yang sesat oleh
karena dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah kita berlagu lebih pandai daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengada-ngadakan cara-cara yang kita rasa baik. Sebab apa yang kita rasa baik belum tentu pandangan baik oleh agama. Kalau misalnya di antara manusia itu ada yang namanya pertemanan, ada di mana aturan-aturan, batasan-batasan, bahasa kerennya boundaries. Di kalangan manusia aja ada batasan boundaries. Kapan kita bisa boleh berbuat, bertindak, berperilaku sesuai dengan batasannya. Gak boleh kita terlalu berlebihan dalam memberi misalnya, karena khawatir ketika diantara kelompok pertemanan memberi yang berlebihan itu bisa dapat menimbulkan rasa yang gak enak di antara satu sama lain. Jadi gak enak temenan sama dia, dikasih terus gitu, dijajanin terus misalnya. Harus ada keseimbangan. Mungkin menurut si temennya ini yang suka jajanin, ini mah baik, berbagi gitu. Tapi teman-teman yang lain ngerasa malah sebaliknya, nggak boleh berlebihan gitu. Ada boundaries, batasan-batasannya. Itu hubungan kita sama manusia ada batasan seperti itu. Begitu juga dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita harus ikut cara sebagaimana baginda Rasulullah SAW itu contohkan. Sallu ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Kita salat takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, baca surat pendek, ruku', tumakninah, i'tidal, sujud. Dengan cara seperti itulah kita beribadah mencontohkan baginda Rasulullah SAW. Sekiranya kita anggap maghrib 3 rakaat, saya mah 5 rakaat bisa. Kita pikir hal itu baik karena menambah rakaat di dalam sholat, pikiran kita bisa tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini tidak dianggap demikian. Hal yang seperti itu dianggap bid'ah, sesat, karena tidak sesuai dengan anjuran, dengan tuntunan pedoman baginda Rasulullah SAW. Kenapa maghrib 3 rakaat? Jawabannya karena baginda Rasulullah SAW menjalankan maghrib 3 rakaat. Kenapa di sholat baca Fatihah? Karena baginda Rasulullah SAW sholat baca Fatihah, hukumnya wajib. Kenapa baginda Rasulullah puasa Ramadan? Karena puasa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sebulan 30 hari. Kita mah bisa 40 hari puasanya nambah, diwajibin jadi 40 hari. Nggak bisa teman-teman semua. Nggak diajarkan baginda Rasulullah SAW. Maka hal yang demikian itu yang kita anggap baik, belum tentu baik dipandang oleh agama. Seperti itu. Jadi kita harus beribadah sesuai dengan yang diperintah oleh ajaran baginda Rasulullah SAW. Ya, ini sesuai dengan tunjuk Al-Quran, hadis baginda Rasulullah SAW. Contohan seperti membaca Al-Quran itu baik. Ya, betul, baca Al-Quran itu baik. Tapi apakah bisa menjadi baik kalau kita membacanya di waktu ruku dan sujud dalam sembahyang? Kita tahu bahwa tempat-tempat membaca ayat Al-Quran itu ketika di rakaat pada posisi berdiri membaca Fatihah setiap rakaat dan surat pendek. Namun di sini musannif mencontohkan gimana kalau misalnya kita baca Quran juga pada saat ruku, bukan baca doa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. So ketika sujud baca ayat suci Al-Quran juga gitu. Sudah tentu tidak menjadi baik.
amat banyak kita dapati ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh supaya kita mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW, dan amat kerasa hukumannya dan siksaannya kalau kita mengingkari dan menolak ajarannya. Jadi kita ikut aja lah gampangnya apa yang diperintahin oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadisnya. Karena kalau misalnya kita tidak ikut, kita melanggar, maka itu ada hukuman dan siksa. Bukan menjadi baik, tentu akan menjadi hukuman. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Surah Ali Imran ayat 31 sampai 32, yang artinya, katakanlah, jika betul kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turutilah akan daku. Niscaya kamu dicintai oleh Allah dan dimampukannya bagi kamu, diampunkannya bagi kamu dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pemberi ampunan, Maha Penyayang. Katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti perintahnya, ikuti Al-Quran, ikuti hadis baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengikuti sedangkan kita saat ini tidak hidup sejaman dengan baginda Rasulullah SAW? Maka yang menjadi pandangan kita agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, yaitu adalah para ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris ilmu para nabi. Nabi laisa yurisu dirham. Nabi SAW gak mewarisi dirham, uang, kekayaan, harta. Yang diwarisi oleh Nabi apa? Ilmu, petunjuk, huda. Yang siapa orang mendapatkan warisan Nabi SAW, itu adalah para ulama. Di sini alhamdulillah kita banyak menemukan para ulama, ustadz, yang memang mereka lah yang menjadi penyambung kita atas pemahaman-pemahaman yang lurus, yang benar, agar kita bisa dapat mengetahui, paham apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar sesuai dengan baginda Rasulullah SAW ajarkan. Sejalur artinya. Sudah 18 menit. Kita lanjut lagi sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW apa? فَإِذَا نَحَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. Artinya, maka apabila aku larang kamu tentang sesuatu, kata baginda Rasulullah, jika aku melarang kamu untuk gak ngelakuin sesuatu, hendaklah kamu jauhkan. Tuh kata baginda Rasulullah, hendaklah kamu jauhkan. Allah melarang memakan daging BABI ANJING. Kita jauhin aja gampangnya. Gak usah kita nanya kenapa Allah melarang ini. Oh, karena ada sebab penyakitnya, cacing pitanya, misalnya kayak gitu kan. Oh, sebab ia memakan makanan bangkai. Sekarang teknologi udah canggih. Bagaimana kalau misalnya hal-hal tersebut kita suntik nih biar bakterinya hilang, biar dagingnya jadi bagus dan halal, dan bisa dimakan gitu, bukan halal, dan bisa dimakan. Apakah hukum bisa berubah halal? Tetap gak bisa merubah hukum. Ya kalau misalnya Nabi larang, Allah larang, ya tetap haram. Mau itu dagingnya
yang tadinya banyak bakteri sekarang bersih 100%, itu tetap jadi haram. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya larang, dijauhin tuh. Dan apabila aku suruh kamu akan sesuatu perkara, hendaklah kamu kerjakan sebisa kamu, mastata'tum, sebisa kamu. Ya kecuali perintah sholat 5 waktu yang sudah paten. Maksud sebisa kamu ini dalam hal ibadah-ibadah yang lainnya, hal yang sunnah. Yang wajib ya tetap kita nggak bisa nih sholat maghrib sebisa saya mah cuma bisa 1 rakaat. Nggak, itu salah pemahaman yang seperti itu. Ya sebisa kita, kalau misalnya mau sholat maghrib, habis sholat maghrib ba'diyah, sebelum sholat isya qobliyah, ba'diyah, ada sholat witir, ada sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sebisa kita jalankan. Ada puasa sunnah Senin Kamis, puasa Tasu'a, Asyura, dan puasa-puasa lainnya. Mastata'tum, kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Amal, sedekah, kemudian menghindari maksiat. Yuk kita menjalankan hal-hal itu semua sebisa kemampuan kita, dan kita mengharapkan semua itu agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjut. Semoga bermanfaat ilmunya dan juga videonya biar nggak terlalu panjang. Ya insyaallah cukuplah sekitar 21 menit. Kita akhiri, apabila ada kesalahan kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.